touched me. Oh, he touched me. And oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know he touched me and made me whole. Dan saudara, saya mau bicara mengenai, kita buka dari Yoel, pasalnya yang kedua, ayat 28. Yoel 2 ayat 28, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mukjizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan asap, dan seterusnya. Ayat 32 kita baca, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Seperti orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Saya mau katakan begini, bahwa puncak dari perjalanan Tuhan Yesus ke bumi, yaitu firman Allah yang menjadi daging, itu adalah membawa Roh Kudus masuk ke dalam setiap manusia, dari mulai orang tua, anak-anak, anak-anak kecil, hamba, dan semuanya. Kalau kita lihat di sini, Roh Kudus itu adalah hak setiap jemaat. Sekali Roh Kudus masuk ke dalam jemaat dari orang tua, lalu kita, anaknya orang tua, lalu anak-anak kita, hamba dan bukan hamba, itu punya hak atau ditarget oleh kerajaan Allah untuk menjadi tempat tinggal Roh Kudus. Jadi kita jangan, Tuhan Yesus bilang begini, tidak usah terlalu, Tuhan Yesus tidak pernah cerita soal salibnya, tidak pernah cerita soal darah Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah, dia lakukan itu semua, tujuannya satu, yang paling utama adalah menaruh roh Allah di dalam setiap kita. Pada saat roh Allah masuk ke dalam kita, kita menjadi ciptaan baru, itu target utamanya. Kalau kita masih berkutuk-kutuk soal keselamatan, masuk surga atau tidak, ya, kudus atau tidak, kita namanya macet atau mogok di tengah jalan. Target Tuhan itu. Kita buka lagi sebentar di Lukas pasal Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Ya. Kita ingat ceritanya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, setelah dia bangkit dari kematian, dia mendatangi murid-muridnya, lalu dia menghembuskan rohnya ke dalam murid-muridnya, lalu dia katakan, pergi, barang siapa yang dosanya kamu ampuni, maka aku akan mengampuni. Tapi kalau dosanya orang kamu nyatakan tinggal tetap, maka dosanya tinggal tetap. Jadi tugas mengampuni dosa orang dipindahkan oleh Tuhan Yesus ke mulut kita. Ya, jadi jangan kita berdoa lagi, Tuhan ampuni dosa bangsa kami. Tuhan akan tanya, kamu ngampuni enggak? Kamu ngampuni, aku ngampuni. Nah, di sini dikatakan kamu harus tinggal di kota itu sampai diperlengkapi. Jadi sekalipun pada saat itu Roh Kudus sudah masuk ke murid-murid, tapi toh masih disuruh tunggu, dan Roh Kudus ini targetnya adalah setiap manusia, orang tua, anak-anak, anak kecil, hamba dan non-hamba. Itu target utamanya. Jadi jangan salah fokus, saudara. Semua pekerjaan Tuhan Yesus yang pertama adalah membersihkan kita dari dosa. Untuk apa? Untuk Roh Kudus tinggal di dalam kita. Jadi kalau kita stuck di hanya membersihkan, kita hanya ribut soal jaga kekudusan, soal masuk surga atau tidak masuk, itu agamawi. Kerajaan Allah tidak membawa agama. Kerajaan Allah membawa kehidupan yang disebut Roh Kudus. Nama lain Roh Kudus adalah Kristus, pengurapan. Ya, saya rasa tidak usah dibuka ayatnya semua ada referensi Alkitabnya. Pengurapan Kristus Mesias itu adalah Roh Allah. Targetnya itu. Nah, kalau kita belajar dari sejarah, kenapa Tuhan Yesus pakai istilah kerajaan, supaya kita juga ngerti apa itu kerajaan, saudara. Di dalam satu wilayah itu tidak boleh ada dua raja. Setuju ya?
Tidak boleh ada dua raja. Sekarang kalau ada seorang bapak yang menjadi raja, lalu anaknya ingin jadi raja, bagaimana caranya? Bapaknya harus mati dulu, baru anaknya bisa jadi raja. Sekarang problemnya dengan kerajaan Allah, Allah Bapa nggak bisa mati, hidup selamanya. Terus gimana caranya dia bilang, kamu akan menjadi imamat yang rajani. Lalu firmanku yang menjadi daging akan menjadi raja di atas segala raja, dan anak-anak itu akan menjadi raja-raja. Bagaimana caranya? Allah nggak akan pernah mati. Satu-satunya cara, anaknya itu dipindahkan ke wilayah lain, baru dia bisa jadi raja. Yesus pindah ke wilayah bumi, lalu mempersiapkan umat manusia untuk ditinggali Roh Kudus, lalu dia kembali, kita menjadi imamat yang rajani. Kalau kita bilang, Tuhan datanglah, Bapa datanglah, Bapa nggak akan pernah datang. Karena kalau Bapa datang, kita nggak jadi raja, stop kita jadi putra mahkota. Itu aturan mainnya. Nah, saya coba cek konsep ini, karena setiap kali saya dengar khotbah, selalu saya cek firmannya maupun konsepnya secara sejarah. Siapa sih raja yang waktu dia menjadi raja, anaknya juga pingin jadi raja. Jadi sama bapaknya dikasih wilayah. Karena nggak mungkin ada dua raja, dia dipindahkan. Nah, waktu bapaknya berkunjung ke wilayah anaknya ini menjadi putra mahkota. Ada nggak kayak gitu? Ada beberapa, banyak, ada namanya. Di Denmark satu, juga ada di Inggris. Saudara bisa pakai ChatGPT sekarang, bisa tanya lah ya. Jadi dia mengangkat anaknya jadi raja, tapi dikasih wilayah. Pada waktu dia berkunjung, anaknya jadi putra mahkota. Demi menghormati raja. Nanti dia balik lagi, anaknya jadi raja lagi. Jadi kalau sampai Bapak turun ke sini, kita turun semua pangkat. Jangan ngomong lagi imamat yang raja nih. Pangeran yang imamat yang pangeran. Bisa jadi. Ya kayak gitu. Makanya Tuhan, doa Bapa kami bilang apa? Doa Bapa kami bilang, Bapa kami yang di surga. Tempatnya di surga. Barang siapa sepakat di antaramu, 2 atau 3 orang sepakat di bumi, apa saja yang kau minta sepakat, maka Bapamu yang di surga. Saya nggak pernah turun. Tapi untuk supaya kita menjadi raja, maka benih raja itu, anak dia kandung harus datang. Itu sebabnya perlu kelahiran baru. Jadi Roh Kudus adalah oknum yang paling pegang peranan di bumi ini, sekaligus yang sering disalahpahami oleh gereja Tuhan bahkan. Seringkali kehadirannya diignore. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang, setiap kali kerajaan dari satu kerajaan pusat mau masuk, misalnya kerajaan Belanda ingin masuk ke Indonesia, itu kan datang pedagangnya dulu kan. Lalu pedagangnya banyak, ribut, berantem soal duit. Bikinlah VOC, kongsi supaya damai-damai. Tapi nggak bertahan lama karena ada korupsi di dalam VOC ya. Anak-anak sekarang belajar soal VOC ya. Ada korupsi, berantem mereka, akhirnya selesai abad ke-18. Tapi setelah itu pemerintah Belanda campur tangan, turun, gubernurnya datang. Yang pertamanya yang waktu dagang Cornelis, sekarang beda lagi. Datang, untuk apa? Mempersiapkan rumah untuk tempat tinggal gubernur. Lalu membawa sistem dari Belanda ke Indonesia. Sama dengan kerajaan surga. Tuhan Yesus datang, pekerjaan utamanya adalah mempersiapkan rumah untuk gubernur yang namanya Roh Kudus. Nah, karena kita semua manusia berdosa, ini rumah harus dibersihkan dulu. Bagaimana caranya? Harus dimatikan, karena orang berdosa hukumannya cuma satu, mati. Nah, maka Tuhan Yesus datang mengambil kematian kita. Itu pekerjaan pertama. Tapi setelah itu dia bilang, tunggu ya di Yerusalem ya. Sekarang Roh Kudus ada dalammu, kamu sudah lahir baru, tapi tunggu kuasa. Maka Tuhan menurunkan kuasanya, sekarang Roh Kudus bisa tinggal di murid-murid. Setelah itu murid-murid diberi kapasitas untuk mengampuni dosa orang, supaya orang juga bersih rumahnya, Roh Kudus bisa tinggal di situ. Itu sebabnya ada berita kelepasan, ada berita kesembuhan. Untuk apa? Supaya rumah yang dipakai Roh Kudus tahan lama, umurnya panjang sampai 120. Kualitas rumah itu tidak sama dengan rumah orang yang tidak mengenal Kristus. Demikian juga pada waktu Belanda datang, kualitas rumah dari gubernur yang dipakai oleh gubernur dari Belanda beda sama rumah yang dipakai oleh orang kampung. Atapnya cuma daun sirah atau apa gitu. Dari seng, coba lihat rumah gubernur Belanda, keren-keren, temboknya tebal-tebal, karena itu dibangun dari sana, dari Belanda. Modelnya model sekarang masih banyak itu. Sama halnya dengan gereja Tuhan, rumah yang diinginkan oleh Allah, yaitu tubuh kita sebagai bait Allah, itu adalah rumah yang kualitasnya yahut, keren. Kena penyakit, kalah penyakit. Kena masalah, kalah masalah. Ditekan
ditekan dengan stres, kalah stres. Itu. Jadi kalau kita tidak sampai ke sini, kita rugi sebagai orang Kristen. Bertahun-tahun hidup ikut ibadah cuma diajari jaga kekudusan supaya nanti mati masuk surga. Kalau kita naik ke surga, kita nggak jadi raja karena ada raja di sana. Nggak mungkin kita jadi raja berdua sama Bapa. Atau miliaran raja bahkan. Itu sebabnya Allah kasih. Dan wilayahnya Tuhan, Allah tidak perlu mengalahkan orang karena bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. Masalahnya rajanya belum ada. Jadi Allah tidak perlu mengalahkan orang lain karena wilayah itu milik Dia. Allah perlu membangkitkan raja-raja itu. Amin ya. Sampai situ paham ya bahwa ada invasi atau ada pergerakan dari surga untuk bumi merebut kembali, membangkitkan raja-raja. Nah sekarang, saudara, kalau satu daerah dikuasai oleh negara lain sebagai koloninya, apa yang berubah pertama-tama? Kita tahu sistemnya. Yang kedua adalah bahasa. Makanya orang-orang tua kita bisa berbahasa Belanda. Karena dari sistem Belanda turun, maka orang-orang yang dimasuki ke situ, yang negara wilayah yang dimasuki oleh sistem itu, bahasanya berubah. Kalau yang menjajah Inggris, bahasa Inggris mereka lancar. Kalau kita di Singapura atau Malaysia, sampai orang-orang kampung bahasa Inggris bisa. Karena mereka koloninya Inggris. Sekarang, kalau kerajaan surga masuk ke dalam kita, maka bahasa kita juga harus berubah. Bahasa kita adalah firman Tuhan. Nah, mengenai bahasa kita, karena Roh Kudus ada di dalam kita, maka ada bahasa surga yang disebut dengan bahasa roh. Ya. Dia akan bawa kepada kita. Kita harus terbiasa dengan bahasa roh. Ya. Misalnya, saya baca ini saudara ya, dalam bahasa Sunda. Ya, saya bacakan ini. Saudara dengar saya tanya. Sabab dunia teh poharanya diasihna ku Allah, nepi ka putra tunggalna oge dipasrahkeun, supaya sing saha anu percaya ka anjeunna ulah nepi ka binasa, tapi sabalikna bisa tinemu jeung hirup abadi. Ada yang ngerti? Nah, yang nggak ngerti, apakah karena tidak mengerti ayat ini bahwa perkataan saya tentu tidak ada artinya? Kalau saya orang Sunda, saudara ya. Kalau saya ngomong bahasa Sunda, orang Batak, orang Papua nggak ngerti. Tapi kalau saya telepon ke bapak saya bahasa Sunda, ngerti. Berarti ada orang ngerti. Berarti orang tidak mengerti bahasa saya, bukan berarti bahasa saya bisa diignore. Sekarang saya baca lagi ya. Bahasa lain. Ai songonondo holong ni roha ni debata di portibion. Polado anakna sasadai di leon, asa unang mago ganup na porsea di ibadah, asa honguluan na saleleng-leleng na di ibadah. Ngerti nggak orang Sunda? Enggak. Orang Papua ngerti? Enggak. Bukan karena nggak mengerti bahasa ini bukan berarti nggak ada artinya. Kalau saya bisa berbahasa Batak dengan ibu saya telepon bahasa Batak. Ada yang ngerti. Kenapa? Karena ini bahasa kami. Saya ngomong dengan bapak saya bahasa Sunda, ini bahasa kami. Sekarang kita bicara dengan kerajaan Allah pakai bahasa roh. Orang bilang hati-hati dengan bahasa, peduli amat. Saya bicara dengan bahasa negeri saya. Saudara pakai bahasa roh. Dalam doa pribadi. Saya belajar untuk supaya kita tertib. Jadi tidak sekedar berbahasa roh teriak-teriak gitu ya. Kalau bahasa itu kan teratur ya, keluar ya. Keluar teratur itu dilatih. Nanti worship leader boleh kasih waktu untuk kita berbahasa roh. Itu bahasa kita. Jangan alergi. Nggak ngerti Pak. Lalu orang bilang sebaiknya kalau ada yang berbahasa roh harus ada yang bisa menerjemahkan. Nggak mesti. Apakah saya ngomong sama bapak saya bahasa Sunda, orang bilang, kalau kau berbahasa Sunda harus ada yang menerjemahkan. Bodoh amat, saya bilang. Saya ngomong sama orang tua saya nggak ngerti juga, nggak ada masalah. Karena itu membangun kita. Tapi berbahasa roh lah yang tertib. Kemudian setiap kolonialisme masuk, mereka hapuskan itu yang namanya sejarah wilayah. Mereka nggak mau kenal tuh ke raja-raja Jawa, Raja Diponegoro, nggak mau kenal. Mereka anggap pemberontak. Mereka bawa histori sendiri. Kerajaan Allah masuk ke dalam kita, mereka nggak mau kenal kita yang berdosa. Mereka bawa histori sendiri. Kita ditebus, dibersihkan, dikuduskan satu kali untuk selamanya. Itu histori kerajaan Allah. Jadi jangan bilang, aku ini orang berdosa Tuhan, diselamatkan oleh kasih karunia. Ntar udah 5 tahun masih, aku orang berdosa Tuhan yang diselamatkan oleh kasih karunia. Udah 10 tahun ngomongnya masih sama, aku orang berdosa. Nah, kita ini orang berdosa atau orang yang sudah diselamatkan? Di kerajaan Allah, sejarah kita, masa lalu kita nggak dikenal.
Makanya dikatakan baik hari ini maupun hari esok adalah milik kita. Hari kemarin, enggak, kerajaan surga itu tidak mengenal. Masa lalu kita nggak mau tahu. Aku akan rubah, kata Tuhan. Jadi bahasa dibawa, sejarah dihapus. Itu semua dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Semua yang dikerjakan Tuhan Yesus dari mulai dia lahir, dia dicemooh, dia mengadakan mukjizat sampai dia naik ke kayu salib, itu cuma satu tujuannya, mempersiapkan gubernur kita yaitu Roh Kudus untuk tinggal di dalam tubuh kita. Tubuh kita menjadi personal address dari Roh Kudus, luar biasa ya. Ya Pak, saya bawa penyakit bawaan nih dari orang tua, dari kakek nenek, tidak peduli, akan direnov. Yang tadinya hidup mati di tangan gen kita, genetik kita, dirubah hidup mati di mulut kita. Dirubah, direnov. Kita menjadi personal address dari Roh Kudus. Dari mana masuknya penjajahan kolonialisme ke satu negara? Dari pelabuhan. Pelabuhan udara dan pelabuhan laut. Jadi kalau satu negara menguasai pelabuhan, maka dia akan bisa masuk ke dalam. Oleh karena itu pelabuhan harus dijaga. Makanya pertempuran paling sengit itu bukan di darat duluan, di pelabuhan. Sekarang dari mana kerajaan surga menginvasi kita, masuk ke dalam tubuh kita, dari mana? Pelabuhan juga. Apa pelabuhan itu? Telinga dan mata. Oke, setuju ya? Makanya Tuhan katakan, perhatikan apa yang kamu dengar. Lalu untuk mata dia bilang, kalau matamu baik, if your eyes single, maka teranglah seluruh tubuh. Kok terang Pak? Karena kerajaan surga adalah kerajaan terang. Terus kita bilang, Pak, sulit lah Pak zaman sekarang. Kita buka yang namanya medsos, itu sudah penuh pertengkaran. Bahkan ada dibilang kita dipersatukan oleh WA, kita dipersatukan oleh Facebook, tapi kita dipisahkan oleh pilpres atau pilkada. Kenapa? Karena tiap hari terjadi itu yang namanya perang dan kita terpengaruh. Kan rugi sudah. Jaga itu. Jadi dua pelabuhan itu dijaga. Sekarang gimana Pak kalau pelabuhan dua itu juga terkontaminasi setiap hari? Saya bilang ya dan amin pasti. Apalagi pekerjaan saya dulu sebagai sales marketing, sebagai engineer, beberapa rekan kita orang hukum, yang namanya debat itu sudah sehari-hari, pasti terganggu pelabuhannya. Ya. Tapi itu tetap harus dijaga. Coba kita buka Amsal 18 ayat 8. Amsal 18 ayat 8. Perkataan pemfitnah, perhatikan perkataan, seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Ya. Jadi perkataan itu masuk ke lubuk hati. Perkataan masuk lewat pelabuhan kita yang disebut telinga. Kenapa harus masuk ke lubuk hati? Kenapa enggak ke sumsum? Karena seperti apa yang dipikirkan orang, dalam hatinya demikianlah dia. Jadi untuk mengincar hati kita, iblis perlu pelabuhan. 1 mata, 2 telinga. Dengan prinsip yang sama, maka pakailah perkataan firman atau bahasa kerajaan untuk kita ucapkan supaya dia memakai pelabuhan yang sama, merebut hati kita. Makanya dikatakan renungkan firman Tuhan siang dan malam, mata kita melihat. Jadi bukan sekedar mendengar, melihat. Mulut kita mengucapkan, telinga kita mendengar. Tujuannya apa? Merebut pusat kota, hati. Secara simpel seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang lingkungannya memang tidak baik, nggak usah khawatir, karena ada Roh Kudus di dalam kita, dia sudah di hati, sekarang firman ada di kita, di setiap kita ada Android, kita bisa pegang. Rebut itu 2 pelabuhan itu. Nggak usah khawatir dengan hal-hal jelek di sekitar kita. Pelan-pelan nanti Tuhan akan selamatkan kita, akan pisahkan kita. Tapi jangan karena keadaan jelek, lingkungan saya, pekerjaan saya seperti ini, maka saya nggak bisa Pak ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kita yang rugi, saudara. Karena mau percaya mau tidak, gubernur itu atau penguasa kerajaan atau kerajaan itu, Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Tinggal kita maintain supaya dia menguasai. Ya, dari pikiran ke hati. Makanya kalau penjajah itu datang, mereka masuk, mereka bikin benteng biasanya, bikin pusat pemerintahan atau benteng. Kalau kita bergaul sama firman, maka kita juga bikin benteng. Bahasa Alkitab disebut stronghold. Kalau benteng yang kita bangun di pikiran kita adalah benteng yang berdasarkan firman Tuhan, kita akan kuat. Karena di balik benteng itu siapa? Oknum yang disebut Roh Kudus. Tapi kalau kita bangun di atas dasar pikiran yang bukan dari Alkitab, yang dibangun oleh iblis adalah benteng yang lain.
Lalu kita berdoa dari benteng itu, bahasa kita akan lain. Begitu, ya. Jadi ini perlu diperhatikan bahwa merebut pusat kota itu penting. Kalau iblis sudah memutarbalikkan firman, ya, lalu dia membentuk benteng, bahayanya bahasa kita akan lain, bukan bahasa surga. Misalnya, orang berdoa, Tuhan, ampunilah dosa bangsa kami. Begitu dia berdoa seperti itu, saya udah tahu, ini bentengnya lain nih. Dia berdiri di benteng yang lain. Karena firman Tuhan bilang, barang siapa yang dosanya kamu ampuni, aku mengampuni. Kalau dosanya kau bilang tinggal tetap, aku tinggal tetap. Kalau kita punya benteng stronghold-nya adalah firman Tuhan, doanya lain. Kami mengampuni bangsa kami Tuhan, betapapun jeleknya. Kami berkati, kami lepaskan berkat atas bangsa kami. Nah itu bentengnya baru benar. Kalau kita berdoa, Tuhan, turunkanlah belas kasihan-Mu atas bangsa kami. Nah, itu bentengnya udah lain itu. Roh Kudus akan bilang, anakku, jangan anggap Tuhan Yesus sedang main salib-saliban 2000 tahun yang lalu. Dia tidak bercanda, dia rusak tubuhnya semua karena belas kasihan, bukan karena mau show off. Terus kau minta lagi dia menunjukkan belas kasihan. Telat bro, kata Tuhan Yesus. Kamu sekarang pergi beritakan Injil. Lalu kita berdoa, Tuhan aku berdiri bagi bangsa. Pergi, aku berdiri. Nah, bentengnya udah lain saudara. Dia bikin benteng sendiri, disuruh pergi dia berdiri. Ya. Jadi saudara hati-hati membentuk benteng. Ini kata hati kita adalah pusat kota. Pelabuhannya adalah telinga. Kalau kita biarkan telinga dan mata kita di bawah ajaran yang tidak sama dengan firman, akan terbentuk benteng yang disebut stronghold. Nah, Paulus bilang dalam 2 Korintus 10, aku menundukkan semua pikiran kepada Kristus. Mula-mula pikiran kita dululah. Gitu ya. Karena Roh Kudus sudah ada di tengah kita. Jadi setelah kita jaga dua pelabuhan kita ini, ya, yaitu mata dan telinga, lalu kita mulai bergaul dengan Roh Kudus. Karena ingat tujuan dari Yesus melakukan segala pekerjaannya adalah mempersiapkan rumah buat gubernur dari surga yaitu Roh Kudus untuk tinggal dan menjadikan kita semua personal address-nya. Apa yang dia lakukan itu tidak main-main, itu pengorbanan, belas kasihan, darah tercurah di situ, segala macam ada di situ, penderitaan ada. Setelah itu klimaksnya adalah dia bilang begini, tunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus menenggelamkan, bahasa menenggelamkan. Nah bahasa yang sama menenggelamkan kamu dalam kuasa, bahasa yang sama dipakai oleh Paulus berkali-kali. Yaitu kenakanlah atau tenggelamkan dirimu. Kenakanlah belas kasihan, kenakanlah Kristus, kenakanlah manusia baru. Itu bahasa yang sama. Jadi setelah Tuhan menaruh, work in di dalam kita, kita yang work out keselamatan itu. Kenakan belas kasihan, Kristus dan segala macam. Banyak sekali. Kita bisa buka sekarang di Android. Itu sebabnya perbuatan baik tidak pernah menyelamatkan kita, tapi perbuatan baik harus keluar dari keselamatan yang ada di dalam kita. Baru hidup kita lega, nyaman gitu ya. Nah, semakin kita bergaul dengan Roh Kudus, ya, semakin kita bergaul, maka kita semakin kuat dan confidence menjalani hidup ini. Karena Roh Kudus kerjanya ya, coba kita buka Yohanes 16 ayat 13. Bilang gini, tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, itu kan? Sebelum meninggal Tuhan Yesus dia sudah ngomong-ngomong mengenai kedatangan Rohnya. Ini yang kita tunggu, ini janji Allah yang dikatakan Allah akan memberikan janjinya, yaitu Roh Kudus. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh, perhatikan kata seluruh kebenaran, itu satu kebenaran yang solid, besar. Dan dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya. Banyak hal yang akan Roh Kudus ajarkan. Nah sekarang orang suka terdistraksi dengan yang namanya nubuatan. Ya. Ada orang senang, kalau dulu zaman tahun 90-an tuh ada para nubuater, ya, khususnya yang diimpor dari luar negeri, pada senang tuh. Kalau dia sudah mulai angkat pujian, lalu dia mulai bernubuat, maju-maju biar mereka mencari perkataan Allah dari para penubuat ini. Kalau ada orang merindu-rindukan nubuat, berarti dia nggak bergaul sama Roh Kudus cukup baik. Ada masalah hubungan mereka dengan Roh Kudus. Mungkin mereka hanya punya relationship, tadi tidak memiliki fellowship. Kita buka 1 Korintus 13 ayat 9. Ya. 1 Korintus 13 ayat 9. Apa yang Tuhan katakan mengenai nubuat? Pertama, ujilah.
Tapi apa substansi nubuat itu ya? Perhatikan kalimatnya, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Boleh di-switch ke King James? We know in part and we prophesy in part. Apa itu part? Spare part. Gitu ya. Kalau dalam satu mobil, satu kendaraan, busi itu spare part, kecil sekali. Ya. Terus kalau zaman dulu ada platina, platina itu spare part. Kabel distribusi itu spare part, tapi seluruh bodi mobil itu adalah bodi seluruhnya. Jadi orang bernubuat itu hanya memberikan spare part kepada kita. Misalnya, engkau akan diberkati, engkau akan berkembang ke kiri dan ke kanan. Engkau perhatikan firman Tuhan, dengarkan, biar itu di matamu, di telingamu. Terus kita dengarnya, banyak amat nih, maksudnya apa? Terus teman-teman kita atau gembala kita bilang, fokus, fokus, fokus. Nah, fokus itu spare part. Tapi substansi dari fokus itu diterangkan di dalam Yosua 1 ayat 8 dan Mazmur. Tuhan bilang, oleh bilurnya engkau sudah sembuh. Segala yang dilakukan adalah Tuhan ingin engkau sehat, jiwa segala macamnya. Terus kita bingung, gimana caranya? Lalu ada nubuat, katakan percaya saja. Nah itu spare part, melengkapi atau membuat kita mengerti apa sih tujuannya. Kadang-kadang kita agak susah mengerti, tapi ada orang membawakan spare part itu. Jadi kalau kita lebih suka spare part daripada the whole truth atau kebenaran seluruhnya, kita ada masalah hubungan kita dengan Roh Kudus. Jangan sampai, saudara, rugi kita. Karena Roh Kudus itu tinggal di balik tubuh kita, cuma ada satu roh, Roh Kudus. Dialah yang membawa kita dari iman kepada iman, dari kebenaran kepada kebenaran, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Para penubuat, apa yang kita tahu pun cuma spare part. Apa yang saya tahu mungkin orang bilang, Pak Jimmy banyak tahu, spare part, saudara. Hanya kecil, tapi Roh Kudus di dalam kita akan membawa lebih lagi. Jadi saudara, kita memang harus membawa kata-kata yang menghibur, yang menguatkan. Jadi kadang-kadang orang dengar firman Tuhan yang begitu banyak ya, malah bingung. Nah kita yang membawa spare part itu, melengkapi. Karena kadang-kadang mobil kalau jalan, businya sudah jaraknya udah nggak benar, jalannya entut-entutan. Diganti businya, lancar lagi, semua berfungsi dengan baik. Seperti itulah kurang lebih. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, pengetahuan kita hanya part. Nubuatan kita juga spare part. Tapi di dalam kita tinggal satu oknum pribadi yang akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Dengarkanlah dia. Ya. Dia sudah masuk ke dalam hidup kita. Iblis juga berusaha menguasai hidup kita melalui dua pelabuhan, yaitu mata dan telinga. Kita tidak bisa cegah orang ngomong kasar, suka-suka mereka kan. Di tengah jalan pun kita lagi bawa mobil, bisa aja orang tiba-tiba memaki kita. Bisa, kita nggak bisa cegah. Tapi kita bisa mensuplai telinga kita dengan hal-hal baik. Supaya yang masuk ke hati, bukan yang jelek, tapi yang baik. Sekalipun ada yang jelek masuk, itu dinetralisir sesegera mungkin. Amin ya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang yang bertugas untuk maju ke depan.